Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua dan Pak Slamet. Mohon izin sebelumnya, Pak. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan patofisiologi penyakit jantung akibat perkembangan, yaitu penyakit katup jantung. Boleh selanjutnya? Nah, kelompok kami ada berisikan yang pertama ada Bilal Ahmad Rizky, Fadina Rismawati, dan saya sendiri Prapangesi Safira Anjani dan Revi Nurita Kusuma. Dan di sini ada definisi penyakit katup jantung. Penyakit jantung katup merupakan salah satu penyakit jantung yang dapat berakhir pada keadaan gagal jantung. Kelainan katup yang terjadi dapat disebabkan oleh infeksi, kelainan bawaan, ataupun trauma. Jantung memiliki 4 katup dan kesemua katup dapat mengalami kerusakan. Satu kerusakan katup dapat menyebabkan kerusakan yang lain. Ini dikutip dari Depkes RI tahun 2009. Ya, ada juga jenis-jenis penyakit katup jantung. Yang pertama ada stenosis katup jantung, yang dimana stenosis katup jantung ini gangguan yang dapat terjadi pada saat katup jantung tidak lagi dapat terbuka dengan baik, dikarenakan adanya katup yang menebal, kaku atau kondisinya saling menempel. Kemudian kondisi tersebut dapat membuat darah tidak lagi dapat mengalir ke ruangan selanjutnya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Keadaan tersebut dapat terjadi pada keempat katup jantung. Nah, jenis yang kedua itu ada insufisiensi katup jantung, yang dimana gangguan ini umumnya dikenal dengan istilah jantung bocor. Jantung bocor merupakan kondisi di mana katup jantung tidak lagi dapat menutup dengan baik atau tidak dapat kembali ke posisi semula. Kondisi tersebut membuat darah yang mengalir kembali lagi ke ruangan jantung sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada bicuspid aortic valve disease, yang dimana merupakan penyakit klep bawaan dan mempengaruhi klep aortik. Penyakit bawaan ini memiliki ciri-ciri hanya memiliki 2 kelopak normal atau bicuspid aortic valve. Hal ini menyebabkan klep menjadi kaku dan tidak membuka atau menutup dengan baik dan dapat juga menyebabkan bocor karena tidak dapat menutup dengan baik. Yang selanjutnya itu ada penyakit klep kelahiran. Penyakit ini diakibatkan karena penyakit klep bawaan sejak lahir. Klep yang dimiliki oleh penderita mungkin memiliki ukuran yang salah dan memiliki bentuk kelopak yang aneh dan tidak secara benar menempel di anulus. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu mitral valve prolapse. Kondisi yang umum terjadi dan mempengaruhi sekitar 1 hingga 2% populasi. MVP mengakibatkan kelopak dari klep mitral jatuh kembali atau mengalami flop back ke dalam bagian atrium kiri di saat jantung sedang berkontraksi. MPV juga dapat menyebabkan jaringan klep menjadi tidak normal dan mengalami tarikan yang menyebabkan klep menjadi bocor. Next. Lalu patofisiologi kelainan katup jantung. Kelainan katup jantung disebabkan oleh defek atau kerusakan pada katup aorta, mitral, tricuspid, atau pulmonal. Defek dapat bersifat didapat atau kongenital. Usia, riwayat merokok, hiperkolesterolemia, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 adalah beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya kelainan ini. Next. Ya, yang pertama kelainan katup aorta. Terdapat 2 jenis kelainan pada katup aorta, yaitu ada regurgitasi aorta dan stenosis aorta. Regurgitasi aorta, infusiensi katup aorta, sehingga menyebabkan aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri pada fase diastolik.
Lalu stenosis aorta, yaitu penyempitan katup aorta yang menyebabkan hambatan aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta ascendens pada fase sistolik. Pada stenosis aorta, darah yang mengalir melalui katup aorta pada fase sistolik itu terhambat, sehingga dibutuhkan tekanan ventrikel yang lebih tinggi yang menyebabkan otot ventrikel menjadi hipertrofi. Next. Lalu kelainan katup pulmonal. Terdapat dua jenis kelainan pada katup pulmonal, yaitu sama kayak yang tadi, aorta, regurgitasi pulmonal, dan stenosis pulmonal. Regurgitasi pulmonal yaitu insufisiensi katup pulmonal, sehingga menyebabkan aliran balik darah dari arteri pulmonal ke ventrikel kanan pada fase diastolik. Regurgitasi pulmonal yang berat paling sering terjadi akibat dilatasi arteri pulmonal pada hipertensi pulmonal atau pasien dengan riwayat operasi akibat penyakit jantung bawaan. Yang kedua ada stenosis pulmonal, yaitu penyempitan katup pulmonal yang menyebabkan hambatan aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonal pada fase sistolik. Stenosis pulmonal ini biasanya diakibatkan oleh kelainan kongenital. Obstruksi yang berat dapat menyebabkan kegagalan ventrikel kanan. Next. Yang ketiga ada kelainan katup mitral. Terdapat 3 jenis kelainan pada katup mitral, yaitu stenosis mitral, regurgitasi mitral, dan juga prolaps katup mitral. Stenosis mitral itu penyempitan katup mitral yang menghambat aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri, sehingga dibutuhkan tekanan atrium yang lebih tinggi untuk mengalirkan darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang kedua ada regurgitasi mitral, yaitu insufisiensi katup mitral yang menyebabkan adanya aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri pada fase sistolik. Yang ketiga ada prolaps katup mitral. Katup mitral menggembung atau menonjol ke arah atrium kiri pada fase sistolik. Next. Lalu ada kelainan katup trikuspid. Itu terdapat 2 kelainan, yaitu regurgitasi trikuspid dan stenosis trikuspid. Regurgitasi trikuspid yaitu insufisiensi katup trikuspid menyebabkan adanya aliran darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan pada fase sistolik. Stenosis trikuspid yaitu adanya penyempitan orifisium trikuspid yang menghambat aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Next. Lalu ada etiologi kelainan katup jantung. Etiologi penyakit jantung bawaan kebanyakan, yaitu 80%, adalah multifaktorial. Faktor lingkungan dan genetika berperan, namun ditemukan etiologi yang cukup jelas. Sekitar 20% lainnya disebabkan oleh abnormalitas kromosom, kelainan genetika lainnya, dan pengaruh lingkungan yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelainan kromosom akibat kelebihan atau hilangnya kromosom. Mutasi kromosom yang menyebabkan kelebihan atau kehilangan kromosom dapat bermanifestasi sebagai penyakit jantung bawaan. Contoh kelainan ini adalah sindrom Down trisomi 21. Ini paling sering ditemui dengan penyakit jantung bawaan. Edward trisomi nomor 18, ada sindrom Patau trisomi 13, sindrom Turner monosomi X, sindrom Klinefelter nomor 47 XXY, cat-eye tetrasomi 22P. Lalu sindroma Mendelian. Sindroma Mendelian adalah mutasi DNA tunggal yang dapat menimbulkan kelainan kardiak dan ekstrakardiak. Contoh sindroma yang terjadi pada manusia adalah sindrom Noonan, Alagille, heterotaksi, Holt-Oram, dan CHAR. Kelainan gen non-sindromal. Kelainan gen non-sindromal yakni kelainan faktor transkripsi atau protein sarkomer juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan. Faktor lingkungan dan teratogen. Faktor lingkungan dan teratogenik juga dapat menyebabkan kelainan jantung bawaan.
Keadaan-keadaan ini biasanya melibatkan kondisi ibu sebelum dan saat kehamilan, di antaranya diabetes maternal. Penyakit ini faktor yang paling sering ditemukan. Lalu kehamilan multifetal, infeksi rubella pada kehamilan, fenilketonuria, sistemik lupus erythematosus atau SLE, penggunaan thalidomide, asam retinoat, litium, marijuana, alkohol, golongan SSRI, dan antikonsultan. Selanjutnya, epidemiologi kelainan katup jantung. Di negara-negara Eropa, penyakit jantung bawaan mengalami tren penurunan dari 70 per 10.000 kelahiran hidup menjadi 55 sampai 60 per kelahiran hidup pada semua tingkat keparahan. Di Singapura, insidensi penyakit jantung bawaan adalah 3,9 per 1000 kelahiran hidup tanpa kelainan kromosoma. Penyakit jantung bawaan mayor terdapat pada 2,6 per 1000 kelahiran hidup. Di Indonesia, insidensi penyakit jantung bawaan adalah 8 per 1000. Diasumsikan terdapat penambahan 32.000 kasus baru penyakit jantung bawaan tiap tahunnya. Selanjutnya ada gejala. Gejala penyakit katup jantung meliputi sesak napas dan atau kesulitan menarik napas, kelemahan atau pusing dan pingsan, kenyamanan di dada, mungkin merasakan ketekanan atau berat di dada dengan aktivitas atau ketika keluar dengan udara dingin. Palpitasi yang mungkin terasa seperti irama jantung yang cepat, detak jantung yang tidak teratur, denyutan yang dilewati, atau perasaan tidak nyaman di dada. Lalu pembengkakan pada pergelangan kaki atau perut, dan penambahan berat badan dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya, gejala yang ditimbulkan oleh penyakit katup jantung tidak selalu berkaitan dengan keseriusan kondisi tubuh. Bahkan bisa saja gejala sama sekali tidak muncul dan memiliki penyakit katup yang parah dan membutuhkan perawatan yang cepat. Bisa juga seperti prolaps katup mitral yang memungkinkan pengidap memiliki gejala yang nyata, tetapi tes mungkin menunjukkan kebocoran katup tidak signifikan. Jika stenosisnya berat, tekanan darah di dalam atrium kiri dan tekanan darah di dalam vena paru-paru meningkat sehingga terjadi gagal jantung, di mana cairan tertimbun di dalam paru-paru atau edema pulmoner. Penderita yang mengalami gagal jantung akan mudah merasakan lelah dan sesak napas. Pada awalnya, sesak napas terjadi hanya sewaktu melakukan aktivitas, tetapi lama-lama sesak juga akan timbul dalam keadaan istirahat. Next. Untuk faktor resikonya, yaitu yang pertama ada lanjut usia. Resiko seseorang bisa mengidap penyakit katup jantung bisa meningkat ketika berada di usia lebih dari 40 tahun. Hal tersebut dikarenakan semakin tua seseorang, maka katup jantung akan menjadi tebal dan kaku. Yang kedua, memiliki riwayat infeksi endokarditis. Yang ketiga, defek jaringan sejak lahir atau cangkok. Yang keempat, ruptur otot atau robek. Yang kelima, disfungsi otot papilaris karena aterosklerosis atau penyempitan karena lipid dan jaringan fibrosa pada arteri koronaria. Yang terakhir, malformasi kongenital. Selanjutnya ada penata laksanaan dari fisioterapi. Penata laksanaan fisioterapi dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi pasien dan dievaluasi berdasarkan respon jantung terhadap latihan yang diberikan. Respon tersebut dapat diketahui melalui detak jantung, tekanan darah, denyut nadi, gejala timbul, dan gambaran elektrokardiogram atau EKG. Evaluasi dilakukan sebelum, selama, dan setelah latihan. Adapun tindakan terapi pada kasus ini adalah berupa terapi latihan diantaranya breathing exercise, mobilisasi sangkar torak, dan latihan aktif. Breathing exercise merupakan latihan napas dalam
Merupakan latihan napas dalam adalah merupakan bagian dari teknik pernapasan yang menekan pada inspirasi maksimum yang panjang yang dimulai dari akhir ekspirasi dengan tujuan untuk meningkatkan volume paru, meningkatkan dan redistribusi ventilasi, mempertahankan alveolus tetap mengembang, meningkatkan oksigenisasi, mobilisasi sangkar torak, dan meningkatkan kekuatan dan daya tahan serta efisiensi otot-otot pernafasan. Next. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum, selama, sesudah melakukan latihan, yaitu yang pertama ada tekanan darah. Kunci utama kegunaan klinis dari respon tekanan darah adalah untuk merekam tekanan darah yang akurat dan dapat ditafsirkan. Rekaman tekanan darah paling penting pada saat aktivitas. Terapis membandingkan tenaga awal, tekanan awal, atau istirahat dengan yang diambil selama aktivitas dan yang akan dijadikan evaluasi setelah pasien menyelesaikan suatu latihan. Yang kedua, frekuensi denyut jantung. Denyut jantung merupakan indikator respon pasien terhadap aktivitas yang dilakukan dan dapat diperoleh dengan mudah. Denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti level pengobatan, fungsi ventrikel, tingkat aktivitas pasien. Denyut jantung tertinggi secara klinisi akan dijumpai pada aktivitas yang menggunakan ekstremitas atas. Yang ketiga, perubahan EKG. Fisioterapis membutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk menafsirkan spektrum penuh perubahan EKG. Signifikansi interpretasi EKG terletak pada kaitannya dengan gambaran klinis pasien. 3 faktor yang terpenting dalam EKG adalah yang pertama, farmakologi pasien, yang kedua, keparahan dan potensi bahaya distritmia dan kelainan konduksi, dan yang ketiga, asosiasi gejala dengan distritmia dan kelainan konduksi. Next. Kemudian komplikasi, apa saja yang terjadi pada kelainan katup? Yang pertama, angina pectoris, yang kedua, bedah jantung, yang ketiga, gagal jantung kongestif, yang keempat, distritmia, yang kelima, kondisi inflamasi jantung, yang keenam, aspek-aspek psikososial perawatan akut, yang ketujuh, penyakit jantung rematik, dan yang kedelapan, penyakit jantung iskemik. Kemudian ada pencegahannya. Next. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kelainan katup jantung ini yaitu mewaspadai adanya gejala-gejala yang mungkin muncul melalui demam rematik dan infeksi Streptococcus tenggorokan. Infeksi tersebut dapat mengakibatkan demam, radang tenggorokan, dan menyebabkan bercak putih pada amandel penderita. Mulai dengan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah dan sayuran, hindari makanan-makanan yang tidak baik untuk jantung, jauhi lemak dan kolesterol, dan tingkatkan kegiatan olahraga Anda di sela-sela waktu sibuk. Hal ini juga dapat menghindari Anda dari terjadinya serangan jantung. Pencegahan dengan cara menurunkan hipertensi, menurunkan level kolesterol, dan olahraga teratur juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit katup jantung. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman atau ingin ditambahkan terlebih dulu oleh Pak Slamet, Pak? Oke, terima kasih paparannya. Mungkin referensinya dari mana? Halo? Referensinya dari mana? Presentan, dengar suara saya? Halo? Ya, Pak, terdengar. Ya, referensinya dari mana? Ya, izin menjawab ya, Pak. Untuk referensinya ada dari Akademi Edu, dari Google juga, dari Dokter Jantung, dari Allo Dokter, dan dari Allo Medika, Pak.
Untuk referensi Ya. sudah dicantumkan dalam makalahnya, Pak. Iya. Ada beberapa yang perlu disinkronkan. Ya. Satu, mengenai katup jantung. Siapa lainnya bisa jawab enggak? Ada berapa katup jantung? Presentan kan menyampaikan ada 4. Setuju dengan 4? Yang dengar? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju? Siapa yang setuju? Dari mana alasannya apa setuju? Izin menjawab, Pak. Ya. Iya, Pak. Sebelumnya juga sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Zahra bahwa di jantung itu ada 4 katup, yaitu Benar. katup trikuspidalis, kemudian katup mitral, kemudian Ya. katup aorta, dan katup arteri pulmonal. Ya, itu enggak kurang. Harusnya ada 6. Semilunarisnya ada 4. Kemudian yang dalam jantungnya sendiri ada 2. Jadi semua ada 6. Semilunaris itu ada katup semilunaris aorta, katup semilunaris vena cava, katup semilunaris arteri pulmonalis, dan katup semilunaris vena pulmonalis. Jadi di jantung itu masuk ada 2 katup, keluar ada 2 katup, 4. Kemudian yang di jantungnya sendiri antara atrium dan ventrikel itu ada 2 katup. Nanti coba dilihat di anatomi. Ya, semua ada 6. Semilunaris aorta, semilunaris vena cava, semilunaris arteri pulmonalis, semilunaris vena pulmonalis. Yang masuk ada 2 katup, yang keluar ada 2 katup. Cuma kadang-kadang yang disebut di situ katup 4 itu yang keluar. Yang keluar, tapi yang masuk itu tetap ada katupnya. Ya, katup arteri pulmonalis dan katup vena pulmonalis itu ada katupnya. Nanti kalau nggak ada katupnya, nggak kepompa nanti dari atrium ke ventrikel. Ya, katup itu bisa buka, bisa nutup. Kalau dari arteri pulmonalis, ya, itu akan masuk di atrium kanan. Itu kalau nanti katupnya nggak ada, nanti balik ke arteri pulmonalis, nggak bisa masuk di vena di ventrikel kiri. Ya, jadi nanti dicek di anatominya, ya, katupnya ada berapa. Ya, harusnya ada 6. Ya. Oke, yang kedua, kelainan katup itu ada yang satu-satu, ada yang kombinasi. Dan ada lagi, ada katup bawaan. Katup bawaan. Sehingga kalau kita lihat, katup itu sebetulnya di jantung yang akan dibicarakan tidak hanya 6, ada 2 tambahan. Yang bawaan. Ya, katup bawaan. Katup bawaan itu adalah ductus arteriosus sama oval. Ya, foramen oval. Jadi kalau kita sebelum lahir katupnya ada 8. Sebelum lahir katupnya ada 8. Kenapa ada 8? 4 dari arteri dan vena, 2 dari atrium ke ventrikel, 2 adalah yang di antara antara atrium kanan, atrium kiri. Antara atrium kanan, atrium kiri. Ya, foramen oval.
Foramen oval itu juga katup. Kemudian ada katup yang ada di ductus arteriosus. Tetapi foramen oval sama ductus arteriosus akan hilang setelah lahir, otomatis. Kalau nggak hilang, nggak nutup, katupnya nggak nutup setelah lahir, maka akan terjadi kelainan katup bawaan. Yaitu yang sering terjadi adalah foramen oval dan ductus arteriosus. Nah, kelainannya biasanya ada lagi sering katup yang tidak diharapkan, yaitu katup yang muncul kadang-kadang bocor antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ada ventrikel kanan, ventrikel kiri, kadang-kadang ada kelainan katup yang harusnya nggak ada. Tetapi kadang-kadang ada yang disebut dengan atrium ventricle defect. Ulangi. Ventricle septal defect. Ventricle septal defect. Sedangkan yang di atrium kanan dan atrium kiri kalau itu enggak nutup, maka disebut dengan atrium septal defect. Ya, jadi itu yang harus dibahas. Atrium septal defect itu apa? Atrium septal defect. Yaitu kelainan yang ada pada enteratrium, kelainan yang ada pada enteratrium, di mana darah dari atrium kanan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kanan masuk ke atrium kiri. Harusnya itu nutup otomatis kalau lahir. Begitu tali pusat diputus, paru-paru berfungsi dengan baik, maka foramen oval tadi harus nutup. Otomatis nutup. Tapi kalau nggak nutup, maka akan terjadi kelainan katup bawaan yang disebut dengan ASD. Atrium septal defect. Septum antara atrium kanan kiri yang bocor. Harusnya nutup itu. Ya, nanti dicari. Ya, dicari. Kemudian yang belum dibahas juga adalah ductus arteriosus. Ductus arteriosus adalah katup atau penghubung katup yang terletak antara atrium yang terletak pada aorta dan arteria pulmonalis. Jadi ada hubungan pendek antara aorta dan arteri pulmonalis. Sehingga bocor, sehingga darah yang harusnya dikirim melalui aorta, harusnya ke seluruh tubuh, itu balik masuk ke arteri pulmonalis. Masuk ke arteri pulmonalis. Kalau itu terjadi, maka disebut dengan kelainan ductus arteriosus yang harusnya nutup. Ya, kalau lahir tali pusat diputus, diikat, paru-parunya berfungsi, maka otomatis dia akan nutup. Tapi kalau nggak nutup, maka itu akan terjadi kebocoran antara aorta dan arteri pulmonalis. Itu yang harus Anda cari. Ya, jadi ada 6 atau 8 katup yang harus dipahamin. Nah, yang Anda bahas kan terkait hanya tricuspidalis atau tricuspid atau bicuspidalis mitralis. Jadi yang bicuspidalis, yang kiri itu 2 katup, maka disebut dengan bicuspidalis atau bicuspid, itu yang kiri, atau juga sering disebut dengan mitralis. Sedangkan yang kanan antara atrium kanan dan ventrikel kanan, itu katupnya 3 katup,
yaitu disebut tricuspidalis atau tricuspid. Ya. Sehingga Anda harus bisa memisahkan mana kelainan-kelainan yang ada pada jantung. Dan yang pokok yang perlu diketahui ada ASD, PSD, ductus arteriosus, tetralogi Fallot, regurgitasi, dan stenosis. Jadi pahamin dulu, ya, apa itu regurgitasi atau insulfisiensi dan stenosis. Kalau insulfisiensi, semua katup bisa terjadi mana aja. Tapi prinsipnya bahwa insulfisiensi, ya, itu adanya katup tidak bisa nutup sempurna. Katup yang tidak bisa nutup sempurna, sehingga harusnya nutup tetap bocor, itu namanya insulfisiensi atau regurgitasi. Sedangkan yang stenosis, katup yang tidak buka sempurna. Katup yang tidak membuka sempurna namanya stenosis. Sehingga harusnya itu terbuka lebar, dia nggak bisa buka, maka beban dorongnya susah. Ya, dorongnya susah. Sehingga kelainannya kelemahan, sedangkan kalau regurgitasi juga kelemahan, cuma darahnya balik. Tapi kalau stenosis nggak bisa lewat. Atau kalau kita ibaratkan jalan macet, jalannya macet, itu stenosis. Ya. Tapi kalau regurgitasi balik arus. Balik arus. Balik arus itu berarti insulfisiensi atau regurgitasi. Ya, nanti dibetulkan, ya. Apa yang saya sampaikan nanti dirangkum, ditulis, kemudian diperbaikin. Kemudian yang terkait dengan paparan, lebih baik Anda menyampaikan gambar-gambar supaya ketahuan anatominya dulu. Terus baru gambar patologinya. Jadi gambar anatominya itu katup-katup itu di mana? Ini loh gambar katupnya, ini loh kelainannya, itu akan lebih mudah dibaca orang. Jangan banyak tulisan. Tulisannya dikit, tapi gambarnya lebih banyak, itu akan lebih mudah. Ya. Sehingga otomatis kalau Anda melihat kembali anatominya, sehingga tidak akan ada kesalahan. Karena check and recheck. Ya, tapi kalau Anda hanya membaca satu literatur, ya, kadang-kadang akan jadi salah, ya, Anda akan jadi terperosok nanti, ya, makanya harus dibeda-bedakan apa bedanya yang disampaikan si A dan apa bedanya yang disampaikan si B, sehingga Anda bisa mengambil yang terbaik. Ingat, sarannya gambar-gambar anatominya yang normal mana, yang kelainan mana. Ya, sehingga Anda akan bisa memudahkan belajar. Kemudian penyakit katup itu memang ada dua, ya, dapatan dan bawaan. Dapatan dan bawaan. Mana yang dapatan tidak hanya kelainan kromosom. Ya. Tidak hanya kelainan kromosom, yaitu penyebabnya iya, tetapi kejadiannya di mana? Katup apa yang sering terjadi mengalami bawaan? Katup apa yang sering mengalami penyakit jantung bawaan? Bisa semua katup. Semua katup tadi bisa terjadi. Ya. Jadi misalkan stenosis bisa terjadi. Ya. Kemudian insulfisiensi bisa terjadi di mana saja. Tetapi yang bawaan yang
sering terjadi adalah di foramen oval, yaitu tidak tertutupnya foramen oval yang menghubungkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Dan itu sering terjadi, ya. Kemudian yang kedua, tidak menutupnya ductus arteriosus. Ductus arteriosus yang harusnya itu nutup kemudian menjadi ligamen, tapi itu tetap jadi pembuluh darah yang menghubungkan antara aorta dan arteri pulmonalis. Walaupun prosentasinya kecil, jarang. Ya. Nah, dari kelainan-kelainan itu nyangkut juga kelainan yang terjadi pada mitralis dan tricuspidalis. Yang sering terjadi pada tricuspidalis dan mitralis, ya biasanya dua itu, stenosis atau insufisiensi. Ya, stenosis atau insufisiensi. Buka tidak sempurna, stenosis, nutup tidak sempurna, insufisiensi. Nah, kalau buka tidak sempurna akan lebih parah daripada yang nutup tidak sempurna. Ya, itu akan lebih berat. Kemudian etologi tadi sudah. Kemudian yang dapatan. Ya. Dapatan itu bisa karena trauma, bisa karena infeksi, ya, bisa karena faktor lain, ya. Yang trauma misalkan waktu hamil, jatuh, ya, kena benturan atau kemudian yang infeksi itu banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Biasanya tadi rubella misalkan, itu adalah faktor infeksi. Ibunya yang kena infeksi mempengaruhi janin, jantungnya menjadi terganggu sehingga akan mengakibatkan kelainan-kelainan katup. Kemudian yang terkait dengan gejala, ya, gejala. Pisahkan antara tanda-tanda dan gejala. Anda seorang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kalau Anda baca literatur, pertama kali jangan yang global. Yang global. Misalkan literatur yang dikeluarkan oleh blog-blog yang umum, untuk orang umum. Karena blog itu harus Anda pisahkan. Blog untuk orang awam sama blog untuk saintis. Jadi kalau Anda mencari literatur, nyari bacaan, ya, baca dulu yang untuk saintis. Ya. Baca dulu yang untuk ilmuwan. Jangan Anda membaca jurnal-jurnal yang sifatnya untuk orang umum. Ya. Supaya apa? Supaya lebih fokus. Karena pengetahuan Anda nanti harus lebih tinggi daripada orang umum. Kalau Anda membaca pengetahuan umum, berarti Anda sama dengan pengetahuan masyarakat. Sedangkan Anda adalah orang saintis, ilmunya harus lebih tinggi daripada masyarakat. Ya. Jadi pisahkan, cari jurnal, blog, materi yang khusus untuk sains, untuk ilmiah. Jangan mengambil dari blog-blog umum. Blog umum itu misalkan ya misalkan dari Google itu kan ada namanya
pedia ya. Itu umum ya, untuk orang umum. Jadi Anda pasti nyari yang spesifik. Terutama kalau perlu dari yang jurnal. Dari jurnal atau textbook. Makanya nyarinya kadang-kadang harus yang siapa yang bertanggung jawab itu blog. Ya. Siapa yang bertanggung jawab itu materi. Makin tinggi sainsnya, penjelasannya makin detail. Ya, jangan yang bersifat global. Jadi kalau saya baca apa yang Anda sampaikan tadi masih sifat global, masih umum, masih untuk orang umum. Ya, banyak yang masih secara global. Kemudian Anda belum bisa misahkan mana tanda dan gejala, karena di situ Anda sebutkan gejala, ya, gejala klinis, ya, itu akan berbeda dengan gejala teori. Kalau gejala dan tanda klinis itu yang ada pada pasien, sedangkan gejala teori adalah yang terkait dengan etiologi patologi. Nanti akan beda, ya. Gejala klinis lebih simpel. Gejala klinis lebih simpel karena bersifat klinis. Klinis itu hanya pusing, ya, sakit dada, kemudian berdebar, ya. Tapi tanda-tandanya apa? Oh, denyut jantungnya meningkat, ya, pucat. Bedakan antara gejala dan tanda-tanda. Kalau tanda-tanda bisa dilihat, ada perubahan anatomi, ya. Sedangkan kalau gejala itu lebih banyak ke perubahan fisiologi, ya. Sedangkan tanda-tanda lebih banyak ke perubahan anatomi. Tanda-tanda itu perubahan anatomi, tapi tidak menutup tanda-tanda juga perubahan fisiologi. Contoh misalkan perubahan tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Misalkan kebanyakan orang yang kena penyakit jantung koroner, ya kurus, ya kurus. Karena apa? Karena kecukupan makanannya tidak terpenuhi dengan baik. Jadi orang penyakit jantung itu pada umumnya kurus. Kalau nggak kurus malah overweight, kelebihan berat badan. Kenapa kelebihan berat badan? Karena nggak mau aktivitas. Aktivitas ringan sedikit, sakit, capek, sehingga pengennya makan terus. Ya. Kemudian terkait juga dengan jenis kelainan katup tadi sudah. Jenis kelainan katup itu ada ASD, PSD, tetralogi Fallot, insulfisiensi, stenosis. Itu pokok. Insulfisiensi, stenosis. Itu pokok. Kemudian ditambah ASD, VSD, ventricle septal defect, tetralogi Fallot, kelainan pada foramen oval dan ductus arteriosus. Ya. Oke, itu tambahan dari saya. Kemudian prosesnya tadi sudah disampaikan, cuma yang menjadi masalah adalah tidak disinkronkan dengan anatominya. Oke, ada pertanyaan silakan. Yang tidak presentasi, kelompok 1, silakan tanya. Yang presentasi kelompok berapa tadi?
Izin menjawab Pak, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, oke. Sekarang kelompok 1. Siapa yang mau nanya? 1, 2, 4, 5, 6. Ada berapa kelompok? Izin menjawab, Pak, ada 13 kelompok. Ya, Ada 13 kelompok, Pak. 13 kelompok. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu, silakan. Ya. Orang nggak mau nanya, itu nggak ngerti atau males. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, baik, dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nilainya nggak akan B kalau nggak nanya. Kelompok 2. Interupsi, Pak. Ya, Ya, Pak, saya ingin bertanya tentang edema yang terjadi karena kelainan katup tadi, Pak. Itu proses terjadinya edema itu sangkut pautnya dengan kelainan katup itu bagaimana ya, Pak? ya. Dari kelompok berapa? Kelompok, sebenarnya perkenalkan Pak, saya Mila Amalia dari kelompok 2, Pak. Kelompok 2, oke. Siapa namanya tadi? Mila Amalia, Pak. Mila Amalia, oke. Ya, oke, ditampung dulu sambil biar dijawab sama presentan. Kelompok 4. Bagus, pertanyaannya bagus. Ayo, nanya. Kan kalau Anda amatin pasti nanya. Kelompok 4. Nanya apa? Kelompok 5. Interupsi, Pak. Ya, siapa ini? Ya, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya Zaid dari kelompok 5. Kelompok 5. Ya, siapa Ya. namanya? Zaid, Pak. Zaid Zidan Rizky. Ya. Ya. Silakan. Izin bertanya, Pak, mengenai anatomi dari ductus arteriosus. Itu kan tadi dijelasin kalau pada saat lahir normalnya ductus ini atau saluran ini kan menutup dan menjadi ligamen. Setelah menutup itu apakah ada fungsi lain atau hanya sekedar menutup aja, Pak, si dari ductus arteriosus ini apa? Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kelompok 6. Iya, interupsi Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Meilin. Izin bertanya, Pak, mengenai Kelompok berapa? Dari kelompok 6. Ya. Pertanyaan saya ini, Pak, mungkin sedikit agak keluar, Pak, tapi tentang jantung. Jadi teman saya itu ada yang mengalami bolong pada jantungnya, Pak. Kemudian ya, jantung kalau nggak bolong nggak keisi darah ntar. Bukan, Itulah Pak, bukan. Itulah orang awam. Orang awam mengatakan jantungnya bolong. Nah, berarti Anda nggak belajar anatomi. Iya, Pak. Kalau jantungnya nggak bolong gimana? Maksud saya bukan bolong pada saluran darah yang seharusnya gitu, Pak. Jadi dia ada bolong pada jantung. Katanya itu turunan bisa jantungnya bolong selain yang seharusnya itu. Kira-kira kenapa ya, Pak? Apa karena ibunya kurang nutrisi atau apa? Soalnya dia bilang dia keturunan gitu, Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi yang kamu maksud bolong itu apa? Jadi dia bilang ke saya tuh, dia nggak terlalu jelas cerita ke saya, tapi dia bilang, Ci, maaf ya Pak, gue ada kelainan di jantung. Kata dokter jantung gue bolong, harus dioperasi, kayak gitu Pak. Tapi kalau bolongan jantungnya itu kecil, nggak harus dioperasi. Nah, saya bingung kenapa jantungnya bisa bolong selain yang seharusnya kayak buat aliran darah ke aort, ke seluruh tubuh, ke... Tadi Anda dengerin apa yang diceritain tadi nggak? Anda dengerin apa yang dipaparkan temannya tadi nggak?
Ya, iya Pak, dengerin kok. Dengerin. Jadi apa maksudnya? Nyambung dengan apa yang Anda pelajarin sama pertanyaannya, itu kan kelainan katup, mungkin bolong itu. Tadi kan udah dikatakan prosentasenya nanti. Oke, nanti kita jawab. Berikutnya kelompok 7. Kelompok 7. 8. Kelompok 8. Masih ada orangnya kelompok 8? Ya, 9. Kelompok 9. 10. 11. Ya, interupsi. Kelompok berapa? Ya, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, Pak. Saya Tommy Agus Wirawan Atmadirja dari kelompok 10. Izin bertanya Siapa kepada namanya? Tommy, Pak. Tommy Agus dari Tommy kelompok Agus. 10. Iya. Ya, oke. Izin bertanya kepada kelompok yang presentasi, pencegahan yang dapat dilakukan pada katup jantung bagi fisioterapis itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, tadi kan udah disampaikan. Ya. Iya Pak, Ya. sebelumnya Ya. saya tadi satu pemaparan Nggak agak apa-apa. sempat terputus-putus Pak. Jadikan Ya. dari sayanya. Ya, oke. Berikutnya kelompok 11, 12, 13. Interupsi Pak. Kelompok berapa? Perkenalkan, saya Askia Zahra dari perwakilan kelompok 11. Mohon izin bertanya, kan tadi yang stenosis itu kan katup jantung tidak dapat membuka sempurna ya Pak. Ya. Nah, berarti kan kayak harus ada kerja keras lebih dari otot jantungnya ya Pak. Nah, itu nanti akan apakah menyebabkan komplikasi juga pada miokarditisnya atau bisa bagaimana ya? Terima kasih. Iya betul. Akan terjadi komplikasi kalau dorongnya susah kan ototnya jantung jadi lemah. Terlalu kuat, capek. Ya, terus-terusan maka akibatnya apa? Tanda-tandanya heart rate-nya tinggi. Nadinya tinggi yang harusnya normal. Itu 80, kalau itu katupnya bocor-bocor pasti di atas 100. Makin berat, makin tinggi. Sehingga orang itu melihat jantungnya bocornya ringan, sedang, atau berat, dari nadinya istirahat, itu akan ketahuan. Orang yang jantungnya normal, ya pasti antara 60/80. Semenit berdenyut. Kalau jantungnya jelek ringan, pasti 100, 110. Jantungnya jelek banget, bisa 140 per menit. Jadi dilihat dari denyut jantungnya sendiri sudah mengalami perubahan. Oke, saya kembalikan ke presentan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, 6. Ada 6 pertanyaan. Silahkan mana yang mau dijawab dulu. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih teman-teman atas pertanyaan. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Silahkan, kelompok 3. Ya, interupsi Pak. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 10, pencegahan pada katup jantung bagi fisioterapis. Masih kedengaran? Tidak terdengar, Pak. Ya. Revi Oke, masih silakan. di-mute, Revi. Revi masih di-mute. Kelompok 3 ya, silakan.
Ya, mohon izin melanjutkan. Pencegahannya yaitu bisa memulai pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah dan sayuran, jauhi makanan lemak dan kolesterol juga, kemudian tingkatkan kegiatan olahraga, lalu bisa juga menurunkan dengan cara menurunkan hipertensi, menurunkan level kolesterol, juga dapat mengurai resiko terjadinya penyakit katup jantung. Ya, itu mah umum, itu orang awam. Orang awam kayak gitu, ya. Tapi Anda membaca dari saintis itu pasti satu herediter. Ada keturunan, gen. Jadi kalau Anda mau nikah, nggak pengen sakit jantung, jangan nikah sama orang yang punya gennya, kromosomnya jelek. Kan gitu. Tadi kan diomongin. Kan faktor utamanya adalah gennya tadi, kromosomnya tadi. Ya. Sehingga kalau Anda mau nyari jodoh, supaya nanti anaknya nggak punya sakit jantung, hati-hati. Cari orang yang tidak mempunyai kelainan-kelainan kromosom. Mencari yang tidak punya kelainan-kelainan keturunan penyakit jantung. Ini tuh kan, mencegah nggak itu? Kasihan ya, nanti orang yang sakit jantung nggak dapat jodoh. Ya nggak gitu. Ya, makanya ditutupin, disembunyiin. Ya. Jadi nomor satu adalah bagaimana yang mempengaruhi kromosom ini berubah. Apa yang mempengaruhi kromosom berubah? Obat-obatan. Jangan sembarang minum obat. Karena obat itu racun, sehingga waktu hamil, kalau Anda minum obat sembarangan, akan mengakibatkan keracunan itu gen, janin. Jadi ibu-ibu, anak-anak yang mau hamil, saat hamil atau mulai dari sekarang, ya, Anda harus hati-hati minum obat. Jangan sembarang minum, apalagi saat hamil. Ya, Anda narkoba, hamil malah konsumsi alkohol tinggi. Ya udah, dampaknya apa? Dampaknya akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Jadi ada dua kalau Anda edukasi itu. Satu adalah yang memperbaikin, dan satu yang harus dihindarkan. Dihindarkan apa? Ya, hati-hati nyari jodoh, jangan ada yang keturunan. Hati-hati mengkonsumsi hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan kromosom pada saat hamil. Apa saja itu? Obat-obatan, kurang gizi, ya. Kemudian trauma, gangguan psikologis, itu akan mempengaruhi kromosom. Kemudian untuk meningkatkan gimana? Baru olahraga teratur, makan yang sehat, sehingga imbang antara plus dan negatifnya. Ya, oke? Ya, setuju? Setuju, Pak. Ya, catat, diingat-ingat. Jadi kalau orang mau mencegah, kalau kamu nyari cewek, ya jangan, kalau Anda nggak pengen anaknya asma, jangan nikah sama cewek yang punya asma, kan gitu. Kalau Anda mau sehat, cari olahragawan, atlet-atlet, nikah sama atlet. Wah, atlet kan sehat-sehat. Tapi siap nggak kamu dikerjain atlet? Nanti kamu minta cewek atlet. Kamu letoy, kamu nggak seimbang. Kalau Anda mau cari atlet, kamu harus atlet juga gitu. Biar tuntutan biologisnya imbang. Ya. 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 Jadi yang makanya nikah itu sebaiknya seimbang. Ya, seimbang. Ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau Anda ya jangan pengen nanti mau nikah anaknya presiden, anaknya menteri, kan nggak dapat ntar.
Ya. Tapi juga nyari yang cleaning service, kasihan yang nyekolahin bapak ibunya udah pendidikannya D4. Jodohnya cleaning service. Gak enak kan? Gak seimbang. Oke? Betul? Lanjut. Apa lagi yang mau dijawab? Jangan mesam-mesam aja dulu. Ya, silakan Dra. Ya, baik dari Siapa lagi? kelompok. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dicoba dijawab kelompok. Baru satu. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mila yang proses proses udema karena kelainan katup jantung itu terjadi karena apa? Izin menjawab. Edema yang disebabkan oleh gangguan jantung umumnya terjadi karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah keluar jantung secara maksimal. Akibatnya darah masih tersisa di ventrikel kiri dan menyebabkan peningkatan tekanan. Lalu peningkatan tekanan di ventrikel kiri akan membuat darah dari paru-paru lebih sulit masuk ke jantung, sehingga darah akan membendung di pembuluh darah paru-paru. Jika tekanan di pembuluh darah paru-paru sudah terlalu tinggi, sebagian cairan dari pembuluh darah akan terdorong keluar dan masuk ke dalam alveoli. Mungkin itu. Ya, udimnya di mana? Itu tadi penjelasan udim di paru-paru, Pak. Oh, udim di paru-paru. Kalau udimnya di kaki, tinggal ngurutin. Ya, berarti kalau udim di kaki, darah yang mau masuk ke atrium atau vena cava, ya vena cava itu masuk di atrium kiri. Atrium kirinya tersumbat tinggi, vena cavanya terbendung. Kalau vena cavanya nggak bisa masuk lancar, maka pembuluh darahnya nggak bisa ngalir, maka akan rembes ke cairan interstisial. Cairan-cairan yang di antara sel-sel meningkat. Ya. Di interstisial, antar sel. Cairan di antar selnya meningkat karena cairan di antar sel yang harusnya masuk di pembuluh darah, karena venanya tekanannya tinggi, nggak bisa masuk, maka akan terjadi udim ekstremitas. Ya. Jadi ada udim paru, ada udim ekstremitas. Kalau udim paru itu yang terjadi bukan atrium kiri, tapi atrium kiri. Kalau vena cava kan atrium kanan. Kalau yang tekanannya tinggi di atrium kiri, ya, tekanan di atrium kiri, maka bengkak. Tapi kalau atrium kanan yang tinggi, maka udim paru. Atrium kanan. Atrium kanan yang tekanannya tinggi, ya, itu dari vena cava, bengkak, ekstremitas. Atrium kanan yang tekanannya tinggi, bengkak. Sedangkan di atrium kiri itu arteria pulmonalis, maka dia akan bengkak paru. Kalau yang kiri, atrium kiri yang tinggi, parunya yang bengkak. Kalau atrium kanannya yang tinggi, ekstremitas yang bengkak. Oke, lanjut. Anatomi ductus arteriosus. Ya, interupsi Pak. Ya.
Saya mau jawab yang dari kelompok 6 dulu, dari Melin. Ya. Kenapa jantung bisa bocor selain di tempat yang seharusnya. Jadi kalau dibahas kan sekarang materinya penyakit katup jantung ya. Jadi saya berdasarkan materi aja ya. Jadi kalau di orang dewasa jantung bocor lebih sering terjadi karena salah satu katup tidak dapat tertutup atau berfungsi dengan baik. Sedangkan pada anak-anak atau bayi, kasus jantung bocor jantung bocor itu stenosis atau insufisiensi. Oh ya. Yang kamu maksud jantungnya bocor itu stenosis atau insufisiensi. Pilih dua. Yang disebut jantung bocor itu stenosis atau insufisiensi. Stenosis, Pak. Ya, salah. Oh, insufisiensi berarti. Ya. Yang bocor itu insufisiensi. Kalau stenosis tadi kan nggak bisa buka secara penuh. Bocor yang harusnya gerbangnya ditutup nggak mau nutup, itu bocor. Nah, pengertian bocor sama sempit bukan bocor, memang harusnya bocor, malah kurang. Ya. Jadi pengertian jantung bocor itu kalau terjadi insufisiensi. Darahnya balik. Atau yang harusnya nggak ada lubang, ada lubang. Misalnya sekat antara atrium kanan dan atrium kiri. Harusnya nutup. Sekat antara ventrikel kanan, ventrikel kiri. Harusnya nutup. Tapi ada lubang. Namanya bocor. Ya. Harusnya nutup. Terbuka. Misalkan ductus arteriosus. Harusnya nutup. Begitu lahir nutup. Tapi tetap dia lubang. Maka disebut bocor. Ya. Jadi itu yang disebut dengan bocor. Bocor artinya lubang, artinya yang harusnya nutup nggak mau nutup. Ya. Nah, kaitannya dengan kelompok 6, silakan lanjutin. Melin, pertanyaannya apa tadi? Oh iya Pak, ya lebih ke ini aja sih Pak, ke bolongan pada jantung, tapi kena di selain selain dikatup gitu Pak. Jadi kalau jantungnya bocor itu berarti balik, insufisiensi. Harusnya nutup, nggak mau nutup. Tapi yang sering terjadi itu adalah foramen oval. Kalau sejak lahir. Tapi kalau bukan sejak lahir, misalkan infeksi, radang, tadinya sudah nutup, nggak sempurna, kemudian bocor, lah itu bisa terjadi. Makanya ada dapatan dan bawaan. Ya, yang disebut dengan kenapa itu ductus arteriosus juga sering disebut dengan jantung bocor. Karena yang harusnya
katup yang ada di ductus arteriosus itu harusnya nutup sehingga darah masuk di aorta semua, masuk ke aorta ke seluruh tubuh. Tapi karena ada jalan pintas, maka pipanya yang harusnya itu ngalir menuju sasaran, di tengah jalan ada yang lubang. Ada lubang di tengah jalan. Nah, tengah jalan ada lubang itu apa? Misalkan ASD, atrium septal defect, lubang antara atrium kanan, atrium kiri. Atrium kanan, atrium kiri harusnya tertutup, sekat. Misah kamar kanan, kamar kiri ada temboknya. Tapi temboknya itu ada lubang, maka darah yang harusnya dipompa oleh atrium kiri masuk ke atrium kanan. Harusnya darah yang dari atrium kiri itu masuk ventrikel kiri. Dari atrium kiri masuk ventrikel kiri. Tapi karena ada lubang, maka darah yang dipompa dari atrium kiri selain masuk ke ventrikel kiri, ada yang masuk ke atrium kanan. Kalau masuk ke atrium kanan, yang harusnya itu darah kotor, nanti balik lagi ke paru-paru. Kalau ke paru-paru, sedangkan di atrium kiri, itu sudah darah banyak oksigen. Atrium kanan, darah banyak CO2. Kalau ada darah dari atrium kiri masuk ke atrium kanan, berarti yang harusnya itu CO2 mau dibuang paru-paru, itu sudah bawa oksigen lagi. Sehingga pengikatan oksigen di paru-paru terbatas. Bawa 10 Hb, yang bawa oksigen sudah 2. Berarti nanti ngikat tinggal 8, harusnya bisa ngikat 10. Akibatnya apa? Mundar-mandir itu dikirim ke ventrikel kiri, dikirim ke aorta, dikirim ke seluruh tubuh. Karena sebagian masuk di atrium kanan, kekurangan. Yang harusnya bawa 10, yang dikirim cuma 8. Hilang 2 ke atrium kanan. Dari atrium kanan dibawa kemana? Atrium kanan ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan ke paru-paru. CO2 yang dibuang, ngambil oksigen, baru masuk ke atrium kiri. Ya, sehingga akan terjadilah lingkaran, maka pahamin dulu. Mana sirkulasi paru-paru, mana sirkulasi sistemik. Ya, kalau Anda paham sirkulasi paru, sirkulasi sistemik, bocornya di mana? Kalau ada bocor berarti nggak nyampe tujuan. Ya. Misalnya bocor di ductus arteriosus yang harusnya dari ventrikel kiri melalui aorta mau dibawa ke seluruh tubuh. Di ductus arteriosnya bocor. Masuk ke arteri pulmonalis. Kalau masuk arteri pulmonalis berarti masuk ke atrium kanan. Ya. Maka nanti yang ke paru-paru jadi kurang lagi oksigennya karena sudah bawa oksigen. Sehingga siklus itu dipahamin supaya nanti arah alur lingkarannya gampang. Maka dibuatlah skema, belajarnya bikin skema sirkulasi sistemik dulu skemanya apa, sirkulasi pulmonal skemanya apa, sehingga arahnya tahu. Arus alir mengalirnya. Nah, kalau ductus arteriosnya itu tetap lubang, maka ya tetap jadi pembuluh darah dan itu ada kelainan namanya ductus arteriosus. Tapi kalau itu normal harusnya otomatis. Kenapa? Katup ovale
katup ovale yang harus ada saat janin. Ya, saat janin itu katup ovale itu harus ada karena itu memang normal. Normal. Ya. Setiap orang ovale dan ductus arteriosus pun normal, tapi begitu bernapas sendiri tekanannya berubah. Waktu kita di perut ibu, saat kita belum lahir, jantung janin itu tekanan yang sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kiri. Terbalik. Tetapi begitu lahir, begitu bernapas sendiri, begitu tali pusat diikat, maka proses sirkulasi berbalik. Jantung sebelah kiri lebih tinggi tekanannya daripada jantung sebelah kanan. Jadi ada perbedaan antara fungsi jantung janin sama fungsi jantung lahir. Fungsi jantung janin itu sirkulasinya acak-acakan. Tidak dipisahkan darah kotor dan darah bersih. Nanti Anda pelajarin sirkulasi janin. Sirkulasi janin itu tidak dipisahkan mana darah kotor, mana darah bersih. Kenapa? Karena darah itu oksigennya tidak menggunakan paru-paru janin. Waktu janin masih di dalam perutnya, maka oksigen itu diambil dari ibunya. Melalui apa? Melalui tali pusat. Dari tali pusat, nempel di ari-ari, nyedot darah dari ibunya. Nyedot darah arteri dari ibunya. Diambillah melalui tali pusat. Masuk kemana tali pusat? Masuk ke vena cava. Masuk ke vena cava. Setelah dari vena cava, baru masuk ke ventrikel kanan. Atrium kanan. Ya, dari vena cava masuk di atrium kanan. Nah, itu darah kotor, tapi sudah dimasukin oksigen dari ibunya. Maka campur darahnya. Begitu lewat jantung, paru-paru, baru nyampe ke perut, sebagian sudah balik melalui vena umbilicus. Ya, melalui vena umbilicus, ulangi, melalui arteri umbilicus dari aorta di perut, sudah pecah itu. Pecah di aorta ke perut, ada yang sudah balik ke vena ibunya lagi, tapi namanya arteri umbilicalis. Sehingga nama vena umbilicalis adalah darah bersih. Sedangkan arteri umbilicalis darah kotor. Sehingga tidak semua arteri darah bersih. Ada 2 arteri yang darahnya kotor. Ya, ada 2 arteri yang darahnya kotor. Yaitu arteri umbilicalis dan arteri pulmonalis. Arteri umbilicalis itu adalah darah kotor. Arteri pulmonalis juga darah kotor. Vena pulmonalis darah bersih. Dari paru-paru menuju atrium kiri. Dari paru-paru menuju ke atrium kiri itu namanya vena pulmonalis. Tapi isinya darah bersih itu. Banyak mengandung oksigen dari paru-paru mau dikirim ke seluruh tubuh. Itu namanya arteri pulmonalis. Darahnya darah kotor, venanya vena pulmonalis.
vena pulmonalis, darahnya bersih. Vena umbilicalis, darahnya kotor. Ulang. Vena umbilicalis, darahnya bersih dari ibunya ke vena cava janin. Itu darah bersih. Sedangkan arteri umbilicalis, darah kotor. Dari aorta di abdominal langsung balik ke ari-ari ibunya. Jadi pelajarin sirkulasinya supaya Anda paham untuk kenapa sirkulasi janin, sirkulasi cerebral, sirkulasi pulmonal, sirkulasi sistemik, sirkulasi tulang, beda-beda. Ya. Sirkulasi tulang beda dengan sirkulasi otot. Kalau sirkulasi tulang nggak ada limpatiknya, sirkulasi otot ada limpatiknya. Sirkulasi balik kan ada dua. Sirkulasi balik melalui vena dan sirkulasi balik melalui limpatik. Apa bedanya? Tunggu sebentar ya. Mana tadi? Ya. Salah. Oke? Ya, jelas ya? Oke. Terus satu lagi yang nanya, pencegahan udah, kemudian Mia, apa tadi? Mia yang terkait dengan apa? Stenosis ya. Sarah, apa tadi yang ditanyakan? Kelompok 11. Iya Pak, tadi pertanyaan dari saya, stenosis itu kan terjadi katup jantung tidak terbuka dengan sempurna. Nah, terus jadinya ada kerja lebih dari miokardiumnya. Nah, itu apakah akan terjadi komplikasi seperti itu, Pak? Ya, iya pasti. Ya, kalau misalkan stenosis kan jadi dorongnya susah, otot jantung kerja berat. Untuk tekanannya kan jadi lebih tinggi, tekanan darahnya. Tekanan darah naik. Kalau tadinya tekanan darah misalkan sistolnya 120, itu bisa naik menjadi 140, hipertensi. Makanya tekanan darah akan menjadi berubah. Yang mempengaruhi tekanan darah kan vikositas darah. Ya, kepekatan darah. Darahnya tambah pekat, tekanan darah naik. Lumennya sempit, jalannya sempit, pembuluh darahnya sempit, itu tekanan darah akan naik. Gangguan saraf, sarafnya menjadi tidak terkontrol, tekanan darah jadi naik. Yang menyebabkan pekatnya darah banyak kan, tekanan darah menjadi naik, menjadi tinggi karena darahnya pekat. Yang menyebabkan pekat itu apa? Banyak, kolesterolnya tinggi, ya, kemudian garamnya tinggi, kemudian proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, macam-macam mineral-mineral yang harusnya standar naik. Nah, itu akan merubah tekanan darah menjadi tinggi. Trombositnya terlalu banyak. Sehingga darah, faktor komponen darah juga tinggi, leukositnya tinggi. Semua komponen darah perubahannya meningkat, itu akan menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, pekat, dorongnya susah. Sama
Anda dorong pipa yang diisi oli sama diisi air, dorongnya pasti mudah mendorong pipa yang isi air. Tapi kalau isinya oli berat, apalagi pipanya isinya semen, dorongnya berat. Makin pekat isinya makin susah dorong. Kerja jantungnya jadi capek, overload. Ya, maka akan terjadi dekompensasi jantung. Dekompensasi jantung, beradaptasi, membesar. Lama-lama apa? Gagal jantung, mati. Ya. Oke? Masih ada yang belum kejawab? Saya belum, Pak. Asap apa? Iya, Pak, izin yang tadi fungsi dari ductus arteriosus setelah menjadi ligament. Iya, ductus arteriosus itu kan fungsinya menghubungkan antara aorta dan arteria pulmonalis saat janin. Jadi ada hubungan pendek antara aorta dan arteria pulmonalis saat janin. Kenapa itu terjadi? Karena waktu janin darah itu nggak dipisahkan, darah bersih, darah kotor. Maka ada dua hubungan pendek. Satu, hubungan antara atrium kanan, atrium kiri. Darah yang harusnya dipompa dari atrium kanan menuju ventrikel kanan, itu justru dari atrium kanan masuk ke atrium kiri. Kebalik. Karena tekanan di atrium kanan lebih besar. Maka saat janin itu darah dipompa dari atrium kanan harusnya masuk ke ventrikel kanan doang. Tapi karena ada foramen ovale, maka masuk ke atrium kiri. Masuk ke atrium kiri. Ya. Kenapa begitu? Karena darah belum diatur mana darah bersih, mana darah kotor. Kemudian untuk memberi suplai supaya oksigennya menyebar, juga di aorta ada kebocoran ke arteri pulmonalis. Aorta harusnya kalau dewasa itu darah bersih. Arteri pulmonalis darah kotor. Campur antara yang dipompa ke seluruh tubuh malah balik lagi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kenapa begitu? Karena untuk mengatur supaya darah itu menyebar ada oksigennya. Ya, karena yang masuk itu darah bersih itu dari vena umbilikalis, dari ibunya itu masuk di vena cava janin. Ya, baru ke hati dinetralisir racun, baru ke atrium kanan dan seterusnya sehingga sirkulasinya berbeda. Nah, kenapa itu nutup secara otomatis? Saat janin itu tekanan jantung yang kanan lebih tinggi. Tapi begitu dia lahir, menangis, berubah tekanannya. Yang tadinya janin tekanan tinggi kanan, ini berubah yang kiri menjadi tinggi. Karena perubahan tekanan itulah, maka katup itu harusnya nutup. Anda punya pintu. Pintu nggak dikunci. Kalau ada angin dari luar, pintunya terbuka. Karena tekanan di luar lebih tinggi dari di dalam. Ya, kalau Anda punya pintu rumah, ya, ada angin dari luar, pintunya tidak dikunci, tekanannya tinggi, pintunya buka. Tetapi sebaliknya, kalau tekanan di dalam kamar tinggi, pintunya nutup. Karena perbedaan tekanan itulah yang membuat membuka atau menutup. Ya. Nah,
saat masih janin, tekanan jantung di kanan itu lebih tinggi. Maka katup-katup bisa membuka. Tapi begitu lahir, tekanan kiri tinggi, katupnya nutup. Nah, kenapa itu tidak bisa membuka normal atau begitu lahir nggak nutup normal? Ya karena settingnya mungkin nggak pas. Ya settingnya nggak pas. Terjadi insufisiensi, bocor, nutupnya nggak penuh. Pintunya tidak lengkap. Jadi harusnya pintu itu nutup penuh, itu pintunya cuma separuh. Sehingga begitu nutup ya masih lubang. Akhirnya itu akan nutup bocor, buka lewat. Nggak masalah, kalau buka semua. Tapi begitu nutup, harusnya nutup, itu masih ada lubang, maka tetap bocor. Anda punya keran. Anda punya keran. Harusnya keran itu Anda tutup. Tapi keluar terus airnya. Itu namanya bocor, insufisiensi. Ya, regurgitasi. Harusnya nutup, ada bocor. Harusnya nutup lubang. Nah, lubangnya tergantung. Nutup itu berarti lubang bisa balik ke atas sirkulasinya. Nah, kalau itu ductus arteriosus itu nutup sempurna karena lengket, maka dia akan menjadi ligamen. Ya, disebut dengan ligamen Botale. Nah, itulah yang akan menutup otomatis. Nanti Anda baca apa itu ligamen Botale, cari. Oke? Ada yang belum? Ada yang belum? Oke. Kalau sudah kelompok juga, ya, coba dirangkum handout saya. Handout saya dirangkum per kelompok. Ya. Kemudian dikumpulkan ke Sipen, dikirim ke Pak Ali. Yang dirangkum adalah handout saya. Dibaca, kemudian dirangkum per kelompok. Dikumpulkan ke Sipen, dikirim ke saya sama Pak Ali. Waktunya seminggu. Waktunya 1 minggu. Dibaca, dirangkum. Caranya ngerangkum, masing-masing individu bikin rangkuman. Kemudian dikirim ke ketua kelompok. Ketua kelompok mensinkronkan. Setelah disinkronkan, ketua kelompok kirim ke Sipen. Di kelompok kirim ke Sipen, kelompok ada 13, baru dikirim ke Pak Ali sama ke email saya. Waktunya seminggu. Oke? Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya izin bertanya, Pak, untuk resume ini diketik atau ditulis tangan ya, Pak? Diketik. Diketik pakai Word aja. Oh iya. Baik, Pak, Ya. untuk pengumpulannya ke Pak Ali itu maksudnya selaku PJMK apa bukan ya, Pak? Soalnya Iya. PJMK tahun ini Bu Zahra, Pak. PJMK tahun ini Patok Kardio Bu Zahra, Pak. Ya, nanti Bu Zahra, dikirim ke Bu Zahra. Oh iya. Ya, baik, Ya. Pak. Terima Pak kasih, Ali, Pak. di email juga. Jadi ketiga orang. Ya. Ya, baik, Pak. Ya. Ke Bu Zahra, ke Pak Ali, sama ke saya. Nggak masalah kan 3 email? Iya, Pak. Tidak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk email Bapak, apa ya, Pak?
Selamat.sumarno@gmail.com. Baik, Bapak. Terima kasih. Di handout ada kali. Biasanya ada saya tulis. Selamat.sumarno@gmail.com. Huruf kecil semua. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ketemu selanjutnya. Selamat siang. Siang, Pak. Mohon izin sebelumnya, Pak. Apakah boleh melakukan screenshot sebagai bukti absen, Pak? Iyalah, harus. Iya, Pak. Nanti kalau nggak di screenshot nggak ada buktinya. Screenshot dulu semua. Iya, baik, Pak. Untuk teman-teman yang off cam boleh on cam terlebih dahulu ya. Hanifa Basalamah, Tommy. Oh, mungkin lagi ke Bu Nesi ya. Baik, saya mulai buat screenshot ya. Slide 1, 1, 2. Ya, slide 2, 1, 2. Ya, baik sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya live dulu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, dadah. Dadah. Mau Terima ke kasih, UPN. Pak. Bye-bye, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Masih.